Hari Anak Nasional berawal sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 44 tahun 1984. Anak-anak merupakan aset penting yang menentukan nasib suatu bangsa di masa yang akan datang. Pemilihan tanggal 23 Juli diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Makna Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai bentuk kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Hari Anak Nasional diperingati di tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara ramah anak. Tujuan Hari Anak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga dan membina seluruh anak untuk memperoleh hak dan perlindungan. Yang kedua, menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua mendukung segala bentuk hak-hak pemenuhan atas anak yang masih belum diberikan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pemerintah, masyarakat, orang tua, dan segenap komponen bangsa untuk memenuhi hak-hak anak berdasarkan child rights dan menghindarkan anak-anak dari perbuatan kejam, diskriminasi, dan segala bentuk yang melanggar hak atas anak. Kegiatan di peringatan Hari Anak Nasional. Menyanyikan lagu anak-anak. Ini juga bisa menjadi salah satu ide kegiatan di Hari Anak karena saat ini gak banyak anak yang tahu berbagai lagu anak. Berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa anak lakukan yaitu membantu beres-beres rumah. Selain bisa membantu orang tua, juga karena olahraga ini memiliki banyak manfaat buat anak. Berikut ini kegiatan lain yang dapat dilakukan. Pemutaran film anak. Sekarang susah banget ditemukan bahan tontonan yang sesuai sama usia anak. Oleh karena itu, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah memutar film anak-anak. Film yang sesuai sama usia anak bisa mendidik dan memiliki nilai karakter yang lebih baik dari film untuk usia dewasa. Ajak anak membantu orang lain. Dengan begitu, orang tua bisa meningkatkan kepekaan masalah sosial juga kepedulian dalam diri anak. Selain itu, ada kegiatan lain. Bermain permainan tradisional. Saat ini, permainan tradisional mulai hilang. Hari Anak Nasional ini bisa jadi kesempatan untuk mengenalkan permainan tradisional ke anak. Membaca cerita atau dongeng. Sama dengan menonton film anak, membaca dongeng bisa meningkatkan imajinasi buat anak. Selain itu, saat orang tua membaca dongeng bersama anak, bisa meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Permasalahan yang dihadapi anak di Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, tindak kekerasan pada anak. Yang kedua, akses pendidikan tidak maksimal. Yang ketiga, stres pada anak. Yang keempat, kecanduan internet. Yang kelima, kekurangan asupan gizi. Tindak kekerasan pada anak. Berdasarkan laporan pada laman Simponi PPA sepanjang tahun 2021 sampai dengan 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual. Meskipun selama pandemi anak selalu berada dalam pengawasan orang tuanya di rumah, kasus kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Bahkan dari banyaknya kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat yang melampiaskan emosinya terhadap anak. Kasus pelanggaran pemenuhan hak anak. Pelecehan seksual pada anak menjadi salah satu kasus pemenuhan hak anak yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi untuk mendapatkan perlindungan yang baik. Sampai saat ini, kasus pelecehan seksual pada anak kian marak terjadi hingga memberikan dampak yang sangat buruk bagi psikis anak dan mentalnya. Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi si anak dalam bercerita dan mendapatkan perlindungan, namun kini menjadi tempat yang menyeramkan baginya, akibat banyak terjadi kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh ayah si anak sendiri, kakak, dan kerabat darinya. Sekolah yang harusnya menjadi tempat anak bermain dan belajar untuk mendapatkan ilmu,
Namun lagi-lagi perilaku yang tak patut didapatkannya di dunia pendidikan, banyak kasus yang terjadi seorang guru mencabuli muridnya dan perlakuan tidak sopan di lingkungan sekolah. Lalu, di mana anak dapat mendapatkan perlindungannya? Hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas atas penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Mengisahkan kesedihan atas hilangnya masa depan anak bangsa atas perbuatan tersebut. Indonesia sebenarnya telah berupaya untuk menegakkan kasus pelecehan seksual pada anak, untuk diselesaikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana di dalamnya ada poin yang menyatakan perlindungan dari perbuatan seksual. Namun nyatanya, sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan anak. Penegakan keadilan atas anak tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah. Harus ada upaya sadar dari keluarga dan masyarakat untuk melindungi hak anak demi masa depan yang cerah. Akses pendidikan tidak maksimal. Akses pendidikan yang terbatas akibat COVID-19 dikhawatirkan menjadi penyebab anak tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan akses internet dan perangkat yang kurang memadai menjadi faktor utama tidak maksimalnya pendidikan secara daring. Hal tersebut juga disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua yang sulit diajak bekerja sama mendampingi anak-anaknya. Bagaimana atas pemenuhan pendidikan anak? Pemenuhan hak atas anak yang hingga kini belum dapat diberikan dengan layak ialah terkait pada pendidikan anak. Di beberapa wilayah, banyak anak yang harus putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Namun, peran pemerintah belum sepenuhnya ada dalam masalah ini. Bagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945? Hal ini sungguh memprihatinkan, sehingga anak-anak itu harus bekerja dan kehilangan masa mudanya karena faktor kemiskinan. Melihat masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan, seolah-olah bertentangan dengan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pemenuhan hak anak. Semoga setelah ini pendidikan dapat benar-benar dirasakan oleh semua anak di Indonesia tanpa terkecuali, dan mereka dapat mencapai masa depan yang cerah. Stres pada anak. Kondisi pandemi dapat memicu stres atau rasa tertekan pada anak akibat diharuskan berdiam diri di rumah dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan aktivitas anak terganggu dan merenggut kesempatan anak bereksplorasi dengan lingkungan. Kecanduan internet. Tingkat ketergantungan anak pada internet mulai dari untuk belajar, bermain game online, dan media sosial telah meningkat secara signifikan selama pandemi. Akibatnya, anak akan menghabiskan waktunya berjam-jam bermain gadget. Akibatnya, anak berubah menjadi sosok yang malas, mudah marah, tersinggung dan acap menentang orang tua serta enggan merawat dirinya sendiri. Kekurangan asupan gizi. Roda perekonomian yang terhambat selama adanya pandemi COVID-19 turut berdampak pada keberlangsungan tumbuh kembang anak. Ketidakberdayaan orang tua yang kehilangan mata pencahariannya mengakibatkan berkurangnya asupan gizi dan nutrisi yang diperoleh anak hingga dapat menaikkan potensi malnutrisi dan stunting pada anak. Kasus stunting pada anak. Saat ini sekitar 7 juta anak di Indonesia mengalami stunting, yaitu hambatan pertumbuhan karena kekurangan gizi yang mengganggu perkembangan fisik dan kognitif mereka, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, anak mengalami stunting beresiko terkena penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes saat dewasa. Sehingga dalam rangka Hari Anak ini, marilah kita tingkatkan kesadaran bagi keluarga tentang pentingnya memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Dengan memastikan bayi dan anak mendapatkan gizi yang seimbang, dimulai dari inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif selama 6 bulan, dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat sejak berusia 6 bulan dan terus menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Serta membawa anak ke posyandu atau layanan kesehatan untuk memantau pertumbuhan seperti puskesmas ramah anak.
Bagi anak, bukan hanya COVID-19 yang mengancam masa depan mereka, melainkan juga bahaya stunting yang belum kunjung mereda. Menanggulangi stunting dan masalah gizi lainnya membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Mari tekan angka stunting dengan mendukung pemenuhan gizi optimal bagi ibu dan anak, karena anak sehat bebas stunting dimulai dari keluarga. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, diharapkan terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Terakhir, momen peringatan Hari Anak Nasional harus dijadikan momentum bagi setiap warga negara, baik orang tua, keluarga, tetangga, untuk memperhatikan anak-anak yang ada di sekelilingnya agar dapat menjamin tumbuh dan kembang anak secara optimal, terlindungi hak-haknya, serta bebas dari segala tindak kekerasan dan eksploitasi. Mari bersama-sama wujudkan Selamat Hari Anak Nasional.